Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, aku Erlina dan kalian tahu aku ada di hutan. Walaupun di sana ada rumah, tapi itu bukan poin penting kita. Hari ini sebenarnya ini persyaratan tugas, tapi kita akan bicara biografi. Kalian tahu Master Kong gak sih? Yes, Master Kong. Itu tokoh pendidikan dari Cina. As and the end, mari kita bahas siapakah dia sebenarnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan lihat sebenarnya seperti apa latar belakang atau permulaan kehidupan dari si Confucius ini. Nah, kehidupan awal dari Confucius ini itu dimulai atau dia lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di Qifu, itu negara bagian Lu, sudah menjadi provinsi Shandong di Tiongkok, atau nama aslinya itu adalah Kongqiu, dan ia juga dikenal dengan nama kehormatan atau istilahnya nama kebijaksanaan itu adalah Zongni. Ayahnya itu Zuliang He adalah seorang prajurit dan pejabat distrik yang meninggal tak lama setelah kelahiran dari Confucius ini. Nah, keluarganya itu berasal dari klan Kong yang dulunya merupakan keluarga bangsawan, namun kehilangan status dan kekayaan mereka pada abad ke-7 sebelum Masehi. Sejak muda, Confucius ini dia menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Ia mempelajari berbagai bidang kayak musik, matematis, sejarah, dan sastra klasik. Ia juga sangat mengagumi masa awal dinasti. Nama dinastinya itu adalah dinasti Zhou yang dianggapnya sebagai zaman keemasan yang penuh dengan ketertiban dan moralitas yang tinggi. Bisa surga gatal teman. Kemudian kita akan lanjut ke ajaran teori atau teori pendidikan yang dicetuskan oleh beliau ini. Confucius itu dikenal sebagai pelopor pendidikan yang terbuka di Tiongkok. Ia mendirikan sekolah, bahkan menerima murid-murid yang dari latar belakang sosial, maksudnya tidak memandang latar belakang sosial, kemudian tanpa memandang status dan kekayaan. Kemudian ia juga percaya bahwa pendidikan itu adalah alat untuk membentuk karakter dan moral individu. Jadi bukan hanya sekedar untuk keterampilan praktis. Menarik sih si Master Kong ini. Kemudian metode pengajaran itu menekankan dialog dan diskusi. Ia sering menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang pemikiran kritis dari murid-muridnya. Kemudian ia juga mendorong untuk menemukan jawaban sendiri dan mengembangkan kemampuan analitis serta reflektif juga. Confucius juga dia mengajarkan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Ia menyatakan bahwa proses belajar itu tidak hanya berhenti di sekolah atau di masa muda, tapi dia berlangsung seumur hidup. Nah, kalau kita lihat ada karyanya itu yang namanya Analek, ya kan? Dia berkata bahwa belajar tanpa berpikir itu adalah sia-sia. Artinya apa? Berpikir, kalau misalkan kita tidak berpikir dalam belajar, itu adalah bahaya. Sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, kita akan lihat selanjutnya itu pengaruh terhadap dunia pendidikan. Teori-teori yang diajarkan oleh Confucius ini atau ajarannya dia itu membentuk fondasi pendidikan Tiongkok dan negara-negara Asia Timur seperti Korea, ada Jepang, kemudian ada Vietnam juga. Nah, nilai-nilai seperti rasa hormat, itu yang diperlukan sampai zaman sekarang, rasa hormat kepada orang tua atau filial piety, etika berhubungan sosial, dan pentingnya pendidikan itu telah menjadi bagian integral dari budaya dan sistem pendidikan di wilayah tersebut. Kemudian kita bicara konsep-konsepnya. Konsep-konsep dari seperti ren kebajikan, ya kan, atau kemanusiaan, ritual atau tata krama itu menjadi dasar pembentukan karakter dan moral dari individu. Ajarannya juga ini dia menekankan pentingnya peran guru sebagai panutan moral dan juga intelektual dalam masyarakat atau bagi dia sendiri juga. Gitu.
kita mau lihat apa lagi ya? Oh ya, karya-karya pentingnya. Ada karya-karya yang paling penting dari Confucius ini. Yang pertama ada Analek atau Lunyu bahasanya. Karya ini tuh kumpulan ucapan-ucapan perkataan atau ajaran dari Confucius yang disusun oleh murid-muridnya setelah kematiannya. Nah, Analek ini dia terdiri dari 20 bagian ya, dia membahas berbagai topik seperti etika, ya kan, termasuk pemerintahan juga, pendidikan, kemudian hubungan antara manusia. Jadi karya-karya sosial yang ia tampilkan. Jadi di karya yang menjadi teks utama dalam tradisi Konfusianisme, apa sih namanya? Ya, seperti itulah. Nah, kemudian ada suatu hal juga yang paling penting dari Confucius ini atau Master Kong ini. Apa sebenarnya? Ya, saya juga tidak tahu karena video kita akan sampai di sini saja. Terima kasih.